الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Bapak Rifat MPD selaku Kepala SMK Perguruan Cikini, yang kami hormati para Wakil Kepala SMK Perguruan Cikini, yang kami hormati dan kami muliakan Al-Habib Ges bin Abdurrahman As-Segaf LCMA yang insya Allah masih dalam perjalanan yang menuju ke sini, insya Allah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMK Perguruan Cikini, dan yang kami cintai serta kami banggakan siswa dan siswi SMK Perguruan Cikini. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, atas juga cucuran nikmatnya kita semua, wabil khusus nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur dalam Tuhan, sehingga kita semua dapat hadir di sini, berkumpul bersama, bertatap muka, bersilaturahmi dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita ke acara Nabi Maulid ini menjadi catatan amal kebaikan, sehingga di akhirat kelak kita bersama-sama ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, panutan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, zuriatnya, serta para pengikutnya, kita semua yang selalu berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga dengan seringnya kita mengucapkan salawat, kita bisa mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan berbahagia ini kami akan membacakan susunan acara kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Adapun acara yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya, ketiga sambutan kepala SMK Perguruan Cikini, keempat tausiah agama Maulid Nabi Muhammad SAW, kelima tanya jawab tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, dan acara yang keenam adalah doa penutup. Baiklah para hadirin, marilah bersama-sama kita buka Maulid Nabi ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara telah resmi kita buka. Kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Ananda Diva Altiba kelas 12 AV dan Ananda Asma Nabila kelas 12 AV. Kepada mereka dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengajak orang munafik jika dia kehendaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelum hadir naik ke atas mimbar, Bapak akan memberikan pengantar untuk kalian. Semoga dapat kita jalani secara maksimal. Yang kami hormati Habib Kes Asgaf, yang kami hormati Bapak-bapak Wakil, yang kami hormati Bapak Guru, serta yang menghormati dan Bapak Barakat, siswa-siswi SMA ini, yang pada ini kita hadir secara keseluruhan kelas 10 semuanya. Mudah-mudahan masa ini dapat kita laksanakan secara baik, secara aman, dan dapat memberikan perubahan pada kita semua. Anak-anakku
pada kesempatan ini memang kami mengerjakan bahwa kita padanya mengadakan maulid untuk kelas kakak-kakak kelas kalian dengan kelas 11 dan kelas 12 tidak dihadirkan di sini karena kalau dihadirkan jumlahnya 1140. Ini kalian 336. Jadi ini pun sudah cukup ya. Kenapa demikian? Karena kami membatasi supaya tidak terlalu banyak di dalam ruangan. Karena aku punya kapasitas dan ruangan. Memang sudah hampir 2 tahun lebih kita mengalami situasi seperti ini. Tentunya banyak hal yang menjadi berubah, banyak hal yang menjadi membuat kita harus berubah. Perubahan ini bisa negatif dan bisa positif. Kita pasti di dalam dunia pendidikan bahwa melakukan pendidikan itu harus harus kata-kata, harus untuk mendapatkan berbagai aspek dalam dunia pendidikan. Di dalam dunia pendidikan itu tidak hanya sekedar pengetahuan, di dalamnya banyak aspek yang lain yang harus tertransfer dari seorang guru kepada siswa. Halo, Ibu Elis, harus tertransfer. Tidak hanya sekedar pengetahuan. Kita sudah tahu 2 tahun dalam hal ini yang memprihatinkan. Tidak maksimal pembelajaran. Makanya kami melakukan berbagai upaya. Makanya kalian disuruh praktek sudah ke sekolahan. Itu bukan tidak kita memiliki dasar hukum. Kita memiliki keputusan bersama Pak Menteri bahwa sekolah SMK yang notabene melakukan praktek ini harus dilakukan. Karena kami boleh bapak dan bapak. Ini kalian harus sama-sama pahami, kalian harus sama-sama mengerti. Ini kelas 10 semuanya belum mengetahui banyak aturan yang ada di SMK Perguruan Tinggi. Belum mengetahui banyak nilai-nilai yang ada di SMK Perguruan Tinggi. Nilai-nilai itu masih banyak yang harus kalian ketahui dan masih banyak harus kami aplikasikan kepada kalian. Kalian mungkin kaget ketika masuk ke sini yang rambut gondrong-gondrong sekarang sudah papasan. Mengapa demikian? Karena ini bagian daripada aspek pendidikan. Ini harus dimaklumi. Kalian harus menyesuaikan dengan sekolah. Bukan sekolah mengikuti apa kemauan. Tidak demikian. SMK Perguruan Tinggi dari tahun 42 Perguruan Tinggi ini berdiri mendapatkan kedisiplinan yang sangat tinggi. Kamu bisa bandingkan dengan SMK penampilan kalian, baju kalian itu berbeda. Karena kalian masuk dalam sebuah sistem yang harus kalian ikuti tata tertib. Bapak sampaikan ini kepada kalian karena dalam perjalanan tahun-tahun yang lalu selalu saja ada siswa-siswa yang melanggar tata tertib. Ini perlu Bapak suami kepada kalian. Bapak sampaikan kepada kalian tentang apa yang Bapak sekarang. Karena aku yang Bapak sekalian. Ini pun merupakan bagian daripada upaya kami yang mana terjadi degradasi moral, yang mana terjadi penurunan attitude dalam 2 tahun. Jangan sampai kita selanjutnya lost learning kembali, hilang belajar lagi. Kita harus bangkit, kita harus bangun kembali untuk sukses. Sukses kan dimiliki oleh orang yang tidak berhenti ketika dia gagal, tapi kegagalan dimiliki orang yang berhenti
Di dalam belajar itu, sebuah kesalahan itu menjadi sesuatu yang biasa. Tapi jangan kemudian kembali salah lagi. Karena aku sudah ingatkan kembali bahwa ini kita sudah menjelang akhir Desember, yang mana kalian harus mempersiapkan diri bulan semester. Ini tidak main-main, jangan dianggap remeh, jangan kamu beralasan dari yang menjadi alasan kamu untuk mendapatkan nilai adil. Tidak, kalian harus berjuang. Banyak sarananya untuk bisa memintakan kamu. Bapak berharap walaupun kalian kelas 10 kamu harus bisa menyesuaikan diri. Ini sebenarnya Bapak berbicara pada semua anak kelas 10 ini pertama kali. Ya, ini Bapak sampaikan kepada kalian. Kalian memasuki sekolahnya top, sudah terkenal. Kalian harus menyesuaikan diri. Jangan sampai sekolah ini malah mengikuti kalian. Jadi kalau kalian rambutnya kalau dipotong itu masalah biasa. Tidak lama, kami 3 tahun selesai. Jadi kelas 10, 11, 12, dan kalian merupakan bagian daripada keluarga besar SMK Perguruan. Anak-anakku, ini perlu Bapak sampaikan karena inilah kesempatan Bapak berbicara kepada seluruh anak kelas 10. Mari kita menimba ilmu SMK Perguruan ini dengan manfaatkan seluruh sarana yang ada di sini, baik secara sarana akademik ataupun sarana non akademik. Sarana akademik kami sudah penuhi semua di berbagai jurusan perlengkapan sarana yang ada di jurusan kami sudah ada. Sarana non akademik pun demikian. Ekstrakurikuler kami sudah penuhi. Tinggal kalian itu merupakan bagian daripada pembentukan mental individual masing. Anak-anakku, sekiranya itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Kali ini mobil kita akan mendapatkan mobil sangat dari Habib kita. Mudah-mudahan ini dapat memberikan pencerahan kepada kalian, dapat membangkitkan semangat belajar kalian kembali. Mari kita bangun kembali. WA Kondisi Mas sukses. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu saya masuk, aura-aura jomblo melarat. Tapi insya Allah habis kita maulidan, semuanya insya Allah mendapatkan nazarah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa nawayna at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan dan menghormati
Bapak Rifat MPD selaku Kepala Sekolah SMK Perguruan Cikini, para wakil kepala sekolah, segenap guru, staf dan karyawan SMK Perguruan Cikini, muhibbin dan muhibbat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah saya. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi menjelang siang hari ini kita semua diberikan nikmat sehat wal afiat, dan dengan nikmat sehat wal afiat itu kita duduk di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kenapa, Bib? Karena kemuliaan sebuah ibadah, kemuliaan sebuah amal itu sangat bergantung kepada dua. Yang pertama adalah tempatnya. Semakin mulia tempat, maka nilai sebuah ibadah melejit, meningkat di sisi Allah. Contoh, kita sholat di rumah sama sholat di masjid sama-sama di atas permukaan bumi, betul? Tapi lebih besar mana pahalanya, di rumah atau di masjid? Sholat di Masjid Istiqlal dibandingkan sholat di Masjidil Haram pasti besar pahalanya sholat di Masjidil 100.000 kali lipat. Kenapa? Karena tempatnya dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, bergantung kepada waktunya. Puasa di bulan Sya'ban masih kalah pahalanya dengan puasa di bulan Ramadan. Kita sepanjang tahun memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita bersolawat kepada beliau. Akan tetapi di bulan Rabiul Awal ini, di bulan Rabiul Anwar ini, pahalanya dilejitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa 100.000 kali lipat, bisa 1 juta kali lipat, bisa bermiliar-miliar kali lipat, tergantung gravitasi cinta kita, gravitasi rindu kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang bilang, Bib, gak boleh Bib merayakan hari lahir, gak boleh Bib ngomong selamat milad, haram hukumnya, masuk neraka, bid'ah katanya. Betul? Ada nggak yang ngomong begitu? Banyak kan? Itu disebabkan karena nggak pernah ngaji. Tolong dicatat baik-baik. Yang pertama kali merayakan ulang tahun, yang pertama kali merayakan hari lahir, yang pertama kali mengucapkan selamat adalah Allah, Tuhan semesta alam. Kok bisa deh Allah Subhanahu wa Ta'ala merayakan ulang tahun? Ulang tahun siapa? Yuk kita buka di dalam Al-Quran, ada surat namanya surat Maryam. Maryam ini adalah salah seorang waliyah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Pada ayat ke-15 dan 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan selamat ulang tahun. Ini tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu dimaknakan terlampau jauh. Kalau kita jujur di dalam penerjemahan, pasti kita akan dapat makna tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wassalamun alaihi yawma wulida. Selamat sejahtera bagi Yahya hari di mana dia dilahirkan. Tolong dijawab bahasa Inggrisnya. Selamat hari lahir kunaon? Happy? Happy? Allah bilang happy birthday Yahya. Allah bilang selamat ulang tahun Yahya. Jadi gak usah ragu
Kalau ada orang tua ulang tahun, ucapkan. Kalau ada guru kawan ulang tahun, ucapkan. Yang nggak boleh adalah ucapin ulang tahun sama mantan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi ada yang nyeletuk, Bib, itu kan pada saat Nabi Yahya lahir. Kalau tahun depannya lagi, itu nggak boleh, Bib. Yuk kita lihat ayat 33-nya. Kali ini Allah menceritakan Nabi Isa alaihissalam mengucapkan selamat ulang tahun pada dirinya sendiri. Wassalamu alayya yawma wulidtu. Selamat sejahtera bagi saya hari di mana saya dilahirkan. Jadi ucap selamat ulang tahun itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi pernah ada orang beli mukena, udah dibayar. Ini ustazah di belakang nih, mungkin pernah mengalami kejadian, ya kan? Buka marketplace, beli apa? Mukena. Duitnya sudah ditransfer, cuma tinggal terakhir disampaikan, wahai penjual, tolong ditulis ini untuk kakak saya selamat ulang tahun. Penjualnya bilang, oh kalau itu nggak usah, karena ucapin selamat ulang tahun itu adalah perbuatan sesat. Ya Allah, mukena itu kan bukan buat maksiat, mukena buat sholat. Gara-gara pemahaman yang salah, pemahaman yang kaku, akhirnya ada orang jadi nggak bisa sholat pakai mukena yang baru. Maka anak-anakku sekalian, tetaplah berpegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah kita punya ustadz-ustadz di Percik ini, masya Allah. Ustazah-ustazahnya juga masya Allah. Semuanya ahlu sholawat, semuanya ahli zikir, semuanya ahli maulid, dan semuanya cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal ketiga yang patut kita sadari bersama sekarang, bahwasannya bersenang-senang, berbahagia karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pahalanya besar. Jadi waktu kita saat ini, uang yang kita keluarkan hari ini, bensin yang kita habiskan untuk jalan ke sini, semuanya akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana, Bib? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tegas mengatakan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, sampaikan kepada orang-orang yang kau cintai, bahwasannya karena mereka sudah diberi anugerah, mereka sudah diberi rahmat, hendaknya mereka berbahagia. Dan berbahagia mereka itu lebih baik dari semua yang dikumpulkan. Anak-anak, ini adalah akidah, pelajaran akidah 101. Ingat ini, kata Allah di dalam Al-Quran, senangnya kita karena dapat rahmat, senangnya kita karena dapat anugerah, itu lebih baik dari semua yang dikumpulkan manusia. Silahkan manusia mengumpulkan barang tambangnya, nikelnya, emasnya, intannya, petroleumnya. Silahkan mereka kumpulkan seluruh slip gajinya, sahamnya, uangnya, segala sesuatunya, mobilnya, hartanya. Kata Allah, semua itu gak ada apa-apanya dibandingkan kebahagiaan orang beriman karena mendapat rahmat. Pertanyaannya, siapa itu rahmat? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi percuma kalian dapat IPK 4.00 nanti kalau sudah kuliah, percuma kalian nanti jadi pejabat, percuma kalian nanti jadi ustaz, kalian berdakwah kemana-mana, kalian punya rumah megah, nilai akhir kalian ini terbagus, percuma. Semua itu kalah dengan kebahagiaan kita karena kita diberikan Nabi Muhammad. Harus senang.
punya rasa bahagia di dalam hatinya karena diberikan Nabi Muhammad. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun dia zakat, fahuwa munafik. Maka orang tersebut adalah orang munafik. Kenapa? Di zaman Nabi SAW dulu ada masjid namanya Masjid Dirar. Bangun masjid mulia apa kagak? Bangun masjid keren apa kagak? Tapi ada orang bangun masjid masuk neraka. Di zaman Nabi masjidnya dihancurkan. Kenapa? Dia bangun masjid untuk menjelek-jelekan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita patut bersyukur kita dikasih iman. B. Nabi Muhammad itu gimana? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu gantengnya luar biasa. Kulitnya putih kemerah-merahan. Alisnya tebal melengkung. Bulu matanya lentik. Mohon maaf ibu-ibu, tidak perlu pakai extension. Jadi lentiknya masih murni. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Matanya beda sama kita. Kalau mata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hitamnya besar, lebih besar dari putihnya. Dan di antara warna putih mata ini ada sedikit warna kemerah-merahan. Hidungnya mancung, Masya Allah. Janggutnya tebal, Masya Allah. Kalau Nabi marah, para sahabat itu tidak bisa melihatnya, melainkan keluar urat berwarna merah dari antara dua alisnya. Jadi Nabi marahnya pun tersenyum. Keringatnya Nabi Muhammad SAW sangat wangi sampai dibotolin. Saya mau tanya nih sama adik-adikku sekalian. Adik-adikku sekalian, pernah nggak kalian jatuh cinta? Cinta pertama adalah orang tua. Mohon maaf, pernah nggak botolin keringat emaknya? Nah, nggak mungkin. Pernah nggak botolin keringat bapaknya? Nggak mungkin. Para sahabat botolin keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena keringatnya itu lebih wangi daripada minyak wangi surga. Makanya sampai ada qasidahnya kan? Wa kaful Mustafa kalwardi nadi wa itruha yabqa idha massat ayadi wa kaful Mustafa kalwardi nadi wa itruha yabqa idha massat ayadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi Habibullahi ya khairal bara ya semuanya qamarun siran nabi qamarun wa jamil siran nabi wa jamil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita jangan ngomongin masalah keringat deh. Itu ada orang kafir Quraisy, dia lari ke kaumnya. Dia bilang, teman-teman, saya baru pertama kali melihat satu fenomena yang sangat luar biasa. Gimana tuh maksudnya? Itu Muhammad kalau dia meludah, ludahnya tidak pernah jatuh ke tanah. Nanti kalau meludah, para sahabatnya rebutan untuk nadahi ludahnya. Saya mau tahu nih, yang bilangnya I love you, you love me. Tembak sana, tembak sini. Akhwan, ente yang digombalin sama buaya. Ikhwan yang digombalin sama buaya wati. Itu dua-dua setan dengan setan wati ada suaranya. Buaya bisa bersuara. Bagaimana? Assalamualaikum ukhti. Jadi kalau ada yang bersuara begitu, jawabannya bagaimana? Jawab langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu cara jawabnya. Lah, buaya wati juga ada, Ustaz. Nih, DM Instagram saya. Assalamualaikum Habib.
Habib boleh bertanya? Innalillahi wa inna ilaihi. Tergantung kita yang orang ngerti apa kagak. Saudara Nabi Muhammad. Ada orang bilang I love you, you love me. Masya Allah. Coba diludahkan tangannya. Mau nggak? Bacin maunya. Itu sahabat deh kalau Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Oh mama di belakang coba ladahi bu suaminya. Bacin maunya bu. Tapi para sahabat cintanya luar biasa sama Sayyidina Muhammad. Kita nggak usah ngomongin kakek, rambut. Nabi itu ngalang alaih selebgram. Berapa followersnya Cristiano Ronaldo? 200 juta. Cemen, ya. Biarpun 200 juta, dia nggak kalau cukur nggak ada yang ngelilingin. Nabi Muhammad SAW kalau lagi cukur rambut, ratusan bahkan ribuan orang berdiri. Ngapain? Bukan buat selfie. Ngerebutin rambutnya Nabi Muhammad. Bu, cinta sama suami nggak? Pernah nggak ngumpulin rambut suami? Paling pun kalau dikumpulin dibakar. Kalau sahabat Nabi pegang rambut Nabi Muhammad SAW dibawa kemana-mana. Kita tahu Khalid bin Walid perang pasti menang. Kenapa? Salah satu rahasianya karena selalu bawa rambut Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini akhlaknya luar biasa. Kita bicara sekarang soal cara Nabi berbicara. Nabi kalau bicara itu lembut. Kalau sama yang lebih muda dilihatin rasa sayangnya. Kalau sama yang lebih tua ditampakin rasa hormatnya. Itu Nabi SAW. Kalau jalan itu kebanyakan mundur ke bawah sama ke depan. Nabi nggak pernah melihat ke atas begitu. Dan Nabi SAW ini orangnya sangat perhatian. Tolong diingat, gak ada kamusnya di dalam agama ini ada orang lebih sayang kita dari Nabi Muhammad SAW. Gak ada kamusnya dalam agama ini kita lebih cinta orang tua kita, lebih cinta anak kita dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak ada kamusnya dalam agama kita diri kita lebih sayang kepada diri sendiri melebihi Nabi Muhammad SAW. Buktinya mana dia? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu guru sama murid berpecah, anak sama bapak sama ibu berpisah, suami istri bertikai. Cuma satu yang nolongin kita. Jangankan mata kita, bahkan mata iblis, mata Fir'aun mencari Nabi Muhammad SAW. Semua manusia mencari siapa yang bisa nolongin mereka. Kita datang ke Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, mohon maaf, saya pernah bikin salah. Gara-gara salah itu saya turun. Makanya saya tidak bisa kasih syafaat. Datang kita ke Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh bilang, saya pernah minta kepada Allah sesuatu yang tidak pantas. Minta supaya anak saya yang memang akan terkena bencana diselamatkan. Saya tidak bisa kasih syafaat. Kita datang ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa katakan, saya juga nggak bisa kasih syafaat. Saya pernah pukul orang nggak sengaja, kemudian dia mati. Datang ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengatakan, saya tidak punya jabatan untuk memberikan syafaat. Yang punya jabatan adalah yang disifatkan di dalam Al-Quran. Laqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, wahai Ahmad, wahai kekasih Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua kesalahanmu bahkan sebelum kamu melakukannya, dan Allah mengampuni kesalahanmu yang akan datang bahkan jikapun kamu melakukannya. Nabi Muhammad sayang sama antum, peduli sama antum. Tapi apa balasan kita sama Nabi Muhammad? Kita lihat zaman sekarang di TikTok, Masya Allah, ada challenge, ada tantangan, pakai jilbab siang hari, malamnya lepas jilbab. Ini musibah. Akhwat, malu sama Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, laki-laki, Ikhwan, suatu saat insya Allah kalian akan menikah kalau nggak mati duluan. Suatu saat insya Allah kalian akan
menikah. Sekarang begini, kalian suka makanan yang mana? Misalkan kalian datang ke warung Padang, kalian suka makanan yang terbungkus rapi atau yang terbuka banyak alatnya? Terbungkus rapi. Begitulah akhwat, lihat ustazah di belakang, semuanya terbungkus rapi. Itulah intan permata berlian yang mahal. Ya akhwat, hati-hati zaman sekarang, jangan gampang mempertontonkan aurat. Sallallahu Nabi Muhammad. Masya Allah, zaman sekarang modalnya kuota, udah kuota IMT 10.000 doang. I love you, you love me. Abi umi papi mami. Anak hamil ente lari. Musibah fokol musibah. Maka kita mengadakan maulid Nabi ini untuk apa? Supaya kita itu ingat sama Nabi Muhammad SAW. Gara-gara Nabi Muhammad perempuan yang dijual di pasar. Dulu kalau kita pergi ke pasar, bukan beli bawang, ibu-ibu mohon maaf, ustazah mohon maaf, anak-anak beli perempuan di pasar. Murah harganya. Datang Nabi Muhammad, diangkat derajatnya. Wahai laki-laki, dulu banyak di antara kalian jadi budak, diperbudak, dijual belikan. Datang Nabi Muhammad SAW, dibebaskan, disamaratakan. Dan jasa Nabi Muhammad SAW kepada kita terlampau besar. Kita ini umat yang agak curang. Kenapa agak curang? Kita lihat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, mereka sudah melalui ratusan ribu tahun, tapi yang masuk surga duluan adalah kita. Jadi nggak mungkin ada ulama Bani Israil bisa masuk surga sebelum tukang becak di Cikini yang muslim masuk surga. Sebelum abang-abang yang jualan kelontongan masuk surga, orang Islam itu agama-agama sebelum Nabi Muhammad SAW, umatnya Nabi Adam sampai Nabi Isa nggak bisa masuk surga. Ibaratnya kita lagi ngantri di Indomaret, ada orang banyak ngantri di Indomaret dari pagi sampai malam. Kita datang terakhiran, kita langsung bilang, duluan ya. Ngeselin nggak? Ngeselin kan? Tapi itulah kita. Itulah kita. Siapa yang membawa kita seperti itu? Nabi Muhammad. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, semangat Nabi Muhammad. Begitu ya. Gara-gara Nabi Muhammad SAW kita jadi mulia. Bib, Nabi Muhammad itu sukanya makan apa? Pertama, Nabi Muhammad SAW suka makan kurma. Kedua, Nabi SAW suka makan semangka. Terus Nabi Muhammad SAW itu sukanya makan timun. Timun suka. Dan sukanya minum susu putih. Ini percik ya. Masya Allah. Anak depan tadi bisa nyasar kalau nggak ditulis sama Ustaz. Anak pikir masuk ke istananya Sultan Hamengkubuwono. Ini mana bentuk sekolah? Anak bilang kagak ada sekolahnya. Yang mana ini? Gitu kan? Kagak ada semangka. Ustaz. Nabi itu sukanya makan daging kambing. Saudara Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad kalau makan gimana? Nabi kalau makan, Masya Allah ya, beliau itu nggak pernah bersandar. Makanya mesti begini. Makanya jomblo meskipun dia tidak punya sandaran nggak apa-apa. Karena Nabi makannya juga nggak sandaran. Nabi kalau sebelum makan berwudu, setelah makan berwudu lagi. Kalau kita lain, belum makan kentut, habis makan kentut lagi. Itu bedanya kita sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW itu suka menjagain orang. Pernah waktu itu sahabat lagi pada makan daging onta. Daging onta itu amis. Ente makan daging onta, Masya Allah tuh pembuangannya nauzubillah. Tiba-tiba lagi asik makan daging onta, ada bom atom. Ente bayangin,
Kira-kira pelaku kejahatannya mau diapain sama para sahabat? Udah pucat itu kan? Sama Nabi Muhammad, Nabi tahu tuh siapa yang betul. Tapi sama Nabi katakan, siapa yang makan daging korban karena sebentar lagi azan maghrib hendaknya berburu. Akhirnya satu banget semuanya berburu. Itu pelaku kejahatan, pelaku kriminal selamat. Karena semuanya itu Nabi Muhammad menjaga aib orang. Anak-anak tuh jangan suka ikut MGG, majelis gibah-gibah. Oh iya tuh, lihat yang jebaknya biru itu boleh muka. Hati-hati kayak begitu. Jangan ikutin teman-teman kayak begitu. Mereka memanggil kita masuk ke dalam neraka. Terus Nabi Muhammad SAW ini luar biasa. Pernah waktu itu ada orang datang bawa anggur satu keranjang. Terus Nabi makan anggurnya, set dimakan. Habis itu satu keranjang dihabisin. Sahabatnya ngomong, ini Nabi kenapa nggak bagi-bagi ya? Kenapa dihabisin semua ya? Itu orang lihat Nabi makan senyum aja. Setelah habis anggurnya, orang itu balik. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah Allah mengajarkan kita untuk berbagi ya Rasulullah? Bukankah Allah menyuruh kita untuk berbagi ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad mengatakan, itu anggur satu keranjang asam. Makanya saya habiskan semuanya. Kalau mereka makan sesuatu begini, kesian orang yang lihat dia udah capek-capek metikin anggurnya, bawa anggurnya. Ini saya habiskan untuk menyenangkan orang tersebut. Anak-anakku sekalian, jadilah manusia yang suka menyenangkan umat Nabi Muhammad. Senangkan guru kalian, karena barokatul ilm fi khidmatil ustaz. Keberkahan ilmu itu bisa kita dapatkan dengan berkhidmat kepada guru. Jangan kita ngaji, Nabi Muhammad itu udah ngajarin tuh. Kalau kita duduk sama guru tuh pakai adab nih, cara duduk depan guru nih. Rasul yang ngajarin. Kayak gini. Nah, betul. Iya, pakai masker. Jangan kena corona. Ya, duduk nih. Ini atas nih. Nah, tempelin. Nah, ini cara duduknya murid sama guru. Kata Syekh Ali Jumat, pegang di sini. Antum muridnya, kan? Yang kedua, kadang pegang di sini, pegang. Nah, seperti itu. Zaman sekarang gimana murid duduk sama guru? Hati-hati, ya. Imam Abu Hanifah itu dia nggak berani nyolong-nyolong kakinya di depan rumah gurunya. Imam Syafi'i kalau di depan Imam Malik itu ngebalikin kertas pelan-pelan nih, ngebalikin kertasnya nih. Nah, gitu. Kita kadang depan guru kita, kadang-kadang maksudnya bukan pakai nama, bukan ngomongnya Ustaz, tak, mau mana tak, akhirnya kapan. Hati makanya. Harus kita itu menghormati orang yang lebih tua. Harus ada tangga umumnya. Harus ada tuh kita ada etikanya. Kalau lewat depan guru tuh nunduk, ya kan? Jangan liatin guru, jangan pendekar-pendekar depan guru. Supaya apa? Berkah ilmu muna. Supaya apa? Berhasil kamu nak. Supaya apa? Diridhoi oleh Allah kamu nak. Kalau sudah dapat ridha Allah, mudah jalan ke depan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita lihat sekarang sejarah hidup Rasulullah. Saya menceritakan Nabi SAW dari lahir sampai meninggal. Nabi lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya wafat saat umur 18 tahun. Nama ayahnya siapa? Sayyid Abdullah. Nanti ada kuis yang menang berhak mendapatkan voucher pulsa 200.000. Lumayan ya. Nanti ada kuisnya. Pertanyaannya cuma satu aja, ya. Makanya simak baik-baik. Ini yang nyangkut pasti dapat biasanya. Yang nyimak pasti dapat. Kemudian ayahnya Rasulullah ini dijuluki apa? Misbahul Haramain. Lampu dua kota suci. Kenapa, Bib? Karena matanya nyala. Ayahnya Rasul kalau jalan di malam hari matanya jadi senter. Makanya Rasul itu wajahnya juga bercahaya.
cahaya. Pernah Siti Aisyah itu kehilangan jarum, kemudian sama Rasulullah wajahnya dideketin, langsung kelihatan jarumnya. Nah Bu, kalau ibu kelihatan jarum, coba ibu deketin gelap-gelap, tambah gelap. Itu Nabi Muhammad SAW. Indahnya sangat luar biasa. Lahir dalam keadaan yatim. Maknanya apa? Nabi sudah diajarkan, ente bakal sendirian. Setelah itu diasuh kepada kalimatus sa'diyah. Umur Nabi sampai 4 tahun. Ini pelajaran paling pentingnya nih. Nabi datang ke Bani Sa'ad dalam keadaan Bani Sa'ad itu kering kerontang, air susu ibunya tidak keluar, kambingnya kurus, otaknya kurus, tidak ada yang berbuah, daun semua warnanya coklat kering. Tapi begitu bibir Nabi Muhammad SAW menyentuh kalimatus sa'diyah, apa yang terjadi? Itu semuanya berubah. Air susu dulu lancar, hormat semua berjatuhan, kambing, domba, bahkan otak berubah jadi benih. Nabi mengajarkan apa? Hendaknya kalau kamu mendatangi suatu kaum, kamu datang untuk memberi. Jangan kamu mendatangi suatu kaum untuk kamu eksploitasi, untuk kamu taklukkan, untuk kamu jajah. Nabi bukan penjajah. Kadang-kadang di zaman sekarang anak-anak yang rajin membuli, anak-anak hati-hati jangan suka membuli orang yang kita bully itu bisa jadi suatu saat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW umur 5 tahun ibunya meninggal, 5 tahun menguburkan jasad ibunya sendiri. Kita nggak pernah begitu, tapi Nabi nggak pernah protes. Nabi jalanin kehidupan sebagaimana biasanya. Kita alhamdulillah ayah punya, ibu punya. Kenapa kita masih sering mengeluh? Kemudian umur Nabi 8 tahun kakeknya meninggal. 8 tahun Nabi jadi orang yang mengembala kambing. Padahal keringat beliau lebih wangi daripada minyak bisik, tapi beliau tidak malu bermuamalah dengan kambing. Kita keringat 11-12 sama kambing, sombong banget sama kambing. Itu Nabi. Umur Nabi 20 tahun, Nabi melamar pekerjaan kepada siapa? Kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah ini janda, udah 2 kali nikah, anaknya 4. Tapi mohon maaf, beda jauh sama janda Siti ini. Janda Siti Khadijah macam cakep luar biasa. Ibaratnya itu Siti Khadijah punya 2 pintu. Pintu pertama untuk melamar kerja, pintu kedua untuk melamar Siti Khadijah. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW datang, itu Siti Khadijah tertanya luar biasa. Udah nggak bisa beraturan itu Siti Khadijah. Ini orang yang betul-betul saya kira tidak akan jadi suami. Tapi Siti Khadijah kuat jaga kemuliaannya. Selama 5 tahun hubungan sama Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah memendam cinta. Makanya tolong ingat ungkapan ini. Tidak ada yang halal di dalam percintaan sebelum nikah selain doa. Tidak ada yang halal di dalam percintaan sebelum pernikahan selain doa. Makanya ada ungkapan apa? Tikung dia di sepertiga malammu. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi SAW langsung diterima kerja. Dikasih 1 asisten namanya Maisarah. Maisarah ini nama laki atau nama perempuan? Nama laki. Tapi di Indonesia dijadikan nama perempuan. Namanya juga warga kelas 2 bebas. Warga kelas 2 bebas. Maisarah ini heran sama Nabi Muhammad. Ini orang kok semakin berkeringat semakin wangi. Ini orang semakin keluar keringatnya semakin semerbak. Kalau manusia biasa semakin keluar keringat semakin harum. Harum yang tidak enak. Kemudian yang ada lagi, ini orang tidak ada bayangannya. Nabi Muhammad SAW tidak punya bayangan. Oh, kalau kita kesel sama suami, kita tak mungkin kan injak kepalanya, tapi paling tidak masih bisa injak bayangan. Nabi diciptakan tanpa bayangan sehingga nggak ada yang bisa injak. Kemudian nanti dinaungi awan. Maisarah heran lagi, kenapa ini orang setiap saya jalan sama dia ada awan yang mengikutinya?
ada awan yang selalu mendampinginya. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad. Kita kalau jalan di luar dinaungi awan yang ada geledeknya mau kasar. Itu Nabi Muhammad SAW 25 tahun langsung nikahin Siti Khadijah. Siti Khadijah ini memendam rasa. Jadi siapa duluan nih? Siapa duluan nih yang mulai? Yang mulai temannya Siti Khadijah, namanya Nafisah binti Munabbi. Nafisah ini nggak tega lihat Siti Khadijah memendam rasa. Itu namanya Johan. Jodoh di tangan Tuhan. Ente nggak perlu DM, ente nggak perlu message, ente nggak perlu SMS, nggak perlu telepon. Kalau emang benar ditakdirkan untuk kita, pasti didatangkan di hidup kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nafisah binti Munabbi datang kepada Nabi. Ya Muhammad, araita ila du'ika ila qaumin wa ila darin fiha syarafun wa malun wa jahun. Muhammad, bagaimana pendapat kamu kalau kamu diundang masuk ke dalam rumah? Di dalam rumah itu ada harta, di dalam rumah itu ada takhta, ada wanita yang sangat luar biasa. Bagaimana? Mau nggak? Begitu caranya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, wallahi tilka Khadijah wa rabbil Ka'bah. Demi Allah itu pasti Siti Khadijah. Langsung Nabi nggak pakai status WhatsApp. Habis datang ini sama utusannya dia, nggak pakai curhat di WhatsApp group. Insya Allah, alhamdulillah, tabarakallah. Enggak. Nabi langsung datang ke Abu Thalib, datang ke rumah Siti Khadijah, langsung dilamar. Maharnya berapa coba? 100 ekor unta, 1 ekor unta 80 juta. Mahar Nabi buat perempuan. Di sana di mana perempuan dijual belikan, anak perempuan dikubur hidup-hidup, perempuan dikatakan najis yang diciptakan dari setan. Nabi Muhammad SAW menikahi seorang wanita 15 tahun lebih tua dari dirinya, membayar 8 miliar. Itu nabimu, itu idolamu, idolaku Nabi Muhammad. Kenapa malah idolain BTS pakai musik lagi? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Keren nggak? Sekarang anak yang tanya sama Ahwat, kalian mau nggak dilakukan sila itu? Gak pernah disakitin, gak pernah diduain, gak pernah dikhianatin. Terus tiba-tiba ada cowok paling ganteng sedunia akhirat datengin ente ngasih dibeli 8 miliar. Terus kenapa masih mau BTS? Di perkataan gak sesuai sama perbuatan. Aku ingin lelaki yang soleh, aku ingin lelaki yang tajir, aku ingin lelaki yang rajin sholat.
Kita bisa beli rumah di mana tuh? Di Kuwait yang gede-gede, kita kasih tuh 7 miliar, 1 miliarnya kita sedekahin buat anak yatim. Bisa lihat kehidupan Nabi Muhammad SAW, gak terdistract. Kita mah Masya Allah scrolling lagi terus, jam 10 sampai jam 12 scrolling aja terus. Gak dapat apa? Saudara Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keluar pernikahannya luar biasa. Nabi itu nggak pernah kasar. Ini saya kasih tahu nih, ya. Wahai laki-laki, suatu saat kalian pasti akan punya istri, ya kan? Suatu saat kalian akan menikah. Baik-baiklah sama istri kalian. Siapa yang berbuat baik sama istrinya, sayang sama istrinya, pasti akan jadi orang yang kaya raya. Tapi kalau ada laki-laki pelit sama istrinya, bakhil sama istrinya, rezekinya semakin disempitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi nggak pernah marahin momen istrinya, apalagi pukul istrinya. Waktu saya ngajar dari khatib dan imam di Australia, di Islamic Center of Newcastle, itu ada perempuan saya mau khatib, cuma datang orang bule, cantik tapi mukanya bengok. Kenapa? Dipukulin suaminya yang agamanya Islam. Alasannya apa? Surat An-Nisa ayat 31. Fa'in khiftum nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wahjuruhunna. Wahai Muhammad, wahai umat Islam, apabila kamu mendapati istrimu berbuat menyimpang, berbuat yang tak baik, berbuat yang tidak senonoh, nasihati. Kalau tidak bisa dinasihati, boikot di atas ranjang. Kalau tidak bisa diboikot di atas ranjang, pukul. Nah, akhirnya dipukulin gara-gara apa? Baca terjemahan. Ya betul, bagaimana? Pemukulan itu menggunakan siwak yang 1000 abi. Siwak itu yang pendek. Kalau siwak kan? Tahu. Kalau panjang kelihatan. Ini cara mukul istri. Bangun. Tidur mulu lu. Bangun apa? Bangun. Ini muka nggak boleh disentuh. Tapi zaman sekarang suami dan memoyor istri. Tahu ya? Haram. Haram ya. Makanya kalau ngomong sama istri baik-baik aja. Beb, nanti kalau misalkan mungkin ada guru yang mau curhat, istri saya ini Beb susah banget diatur. Bagaimana caranya? Gampang. Bangun subuhnya telat, gampang. Caranya gampang. Bisikin 3 hal ini pasti bangun. Yang pertama, ada perempuan susah bangun subuh, bisikin di telinganya. Bila Israel datang memanggil tapi kadang nggak bangun, kadang nggak bangun, pakai jurus kedua. Barang siapa bangun sebelum subuh, maka akan dibukakan pintu-pintu mal. Tapi kalau nggak bangun juga, yang ketiga ini pasti bangun. Mau istrinya Habib, mau istrinya Ustaz, mau istri pejabat, pasti bangun. Bisikin apa Bib? Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Pasti bangun tuh ibu-ibu tapi tidak pergi ke toilet, tidak pergi kemana-mana, pergi ke dapur ambil pisau. Terus gimana jadi istri yang solehah? Ustazah yang ada di belakang, kalau pengen abah dicintai sama suaminya, ikutin kata saya. Saya pernah ditanya, perempuan itu apa? Istri itu siapa? Definisi istri adalah yang bangun sebelum subuh. Istri saya bangun jam 6. Bukan istri, terus apa? Itu kambing bandot. Ya akhwat, kalau ente bangun jam 6, ente bukan perempuan, ente kambing bandot, gak ada bedanya sama bandot. Terus ngapain deh? Pertama, tumbuk jahe tuh, jangan ditaruh di mata suami, dicerai. Tumbuk jahe, masak air dadakan, taruh jahenya, taruh kopi kapulaga, taruh susu kental manis, taruh susu full cream. Tapi jangan ultra milk, itu murah, yang ada mahal dikit, Greenfield. Habis itu Bu, pergi ke Rawabelong, Jakarta Barat, beli bunga 1 tangkai itu. Terus cari cangkir yang ada tulisannya, You are my everything, baby. Saring kopinya, taruh di gelas, kasih bunganya deketin suami, bisikin di telinganya. Assalamualaikum pangeranku pahlawanku. Bu, itu suami langsung gini Bu. Istri gua kenapa? Tapi itu mah pemahaman. Ada yang
Modalnya cuma 2, setiap emak pasti punya. Apa Bib? Air sama baskom. Suami mau pulang, masak air, taruh di baskom. Suami pulang, jangan langsung angkat kakinya, bukain sepatunya, cuci di ember tersebut. Masya Allah. Itu kalau ibu bikin, gak sampai 1 tahun, suami gua akan mengatakan, ikut yuk. Mau kemana bang? Kita beli gorengan. Tadi beli gorengannya di Madinah sambil umroh. Itu caranya. Caranya kita memuliakan suami seperti itu. Tapi wajar, namanya perempuan itu bawel gak? Bawel gak? Karena kosakata perempuan itu 3 kali lipat, laki-laki cuma 7.000, perempuan 21.000. Makanya laki-laki yang kerja tuh kalau pulang kosakatanya 0. Tapi perempuan biasanya masih sisa banyak. Nah, tapi anak kasih tahu caranya. Kalau kalian nanti jadi suami, istri kalian marah, ada caranya. Misalkan kalian baru pulang kerja, istri suami gampang, caranya gampang. Gimana Bib? Kalau dia sudah ngomong, ente dengerin aja. Sambil ente ucap salam sama Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pandangan matanya itu jangan ke istri, pandangan matanya ke Raudhah Nabi, ke Masjid Nabawi. Tenang Nabi. Begitu dia selesai ngomong, katakan, kamu benar. Kamu tidak pernah salah. Karena peraturan rumah tangga cuma 2. 1, istri tidak pernah salah. 2, kalau istri salah, kembali kepada peraturan rumah tangga. Istri tidak pernah salah. Nabi Muhammad. Ente kelar itu ente kalau sama mama, anak begini doang di luar, gak akan ngomongnya. Kalau di rumah saya mah begini. Di luar macam, di dalam kucing rumah. Lalu ada Nabi Muhammad. Nabi kayak begitu sama istrinya, lembut, gak suka marah. Terus Nabi Muhammad SAW ini kalau bicara, kalau dipanggil nengok semua. Misalnya kita panggil ya Rasulullah, itu Nabi mesti nengok seluruh badan. Gak cuma boleh begini. Kita bilang, nengok dipanggil sama Ustaz, sama Ustazah Ahmad. Assalamualaikum. Itu editannya. Keren gak Nabi Muhammad? Keren. Jangan pada sakit doang. Makanya sekarang anak-anak jangan terbuai sama TikTok, jangan terbuai sama Instagram. Semua itu cuma kata morgana, ya. Berhubung wajah-wajah antum semua sudah wajah-wajah prasmanan, wajah-wajah kelaparan, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala kasih kita kehidupan yang barokah. Biar bisa beli rumah sama mobil mewah. Pergi hajinya ke Mekah. Tawafnya depan Ka'bah. Sakitnya Safa Marwah. Hajitnya di Mina Musdalifah. Kalau kamu mau ulang usaha apa? Ziarah Nabi ke Madinah. Pulang-pulang kita bikin kontrakan sama di sawah. Anak istri suami soleh dan solehah. Hidup istiqomah. Yang kenceng hidup istiqomah. Istri 3 dikontrakin rumah. Salam Nabi Muhammad. Semoga anak-anak percik berjaya, nilainya terbesar sejagat raya, dicintai oleh pemilik alam semesta, dan dikumpulkan bersama sang yang dicinta Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaan dari saya, yang menang langsung transfer pulsa 200.000. Berdiri, maju ke depan sini. Jangan jawab di situ. Kita tahu tahun kelahiran Nabi Muhammad namanya tahun ada gajah yang menyerang makanan Ka'bah. Siapakah nama gajahnya, Pak? Anak hanya nama gajahnya. Siapa nama gajahnya sih? Ayo. Google. Pegang handphone, Masya Allah.
Mahmud. Ya, bukan dulu kan? Alhamdulillah. Jujur kan? Tapi ada usahanya nggak? Siapa namanya? Mahmud. Betul, nama Gajah Abraham Mahmud. Tulis nomor telepon sama Ustaz kasih sekarang. Salim dulu, nih. Buka ininya. Nih. Easy money. Hah? Easy? Saudara Nabi Muhammad. Kenapa? 200.000 lumayan nggak? Siapa nama istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari suku Yahudi? Jangan stres. Nanti saya berdiri. Awan. Maju. Sini. Lihat Google lagi. Ayo lihat Google lagi. Masya Allah tanya-tanya dulu. Tangkap. Ayo cepetan. Angkat, nggak ada yang bisa nih. Cepat. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4. Jawabannya Siti Sofi. Ya, udah gagal ya, 200.000. Sallallahu Nabi Muhammad. Ada yang mau tanya nggak? Kalau ada seperti kita. Nah, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alami dari jurusan Misik. Saya ingin tanya. Nabi Muhammad pernah bercanda apa? Nabi Muhammad pernah bercanda apa? Dia pernah mendapatkan hadiah dipajang di depan kita. Nabi Muhammad pernah bercanda nggak? Pernah. Waktu itu Rasulullah SAW lagi makan kurma. Sayyidina Ali iseng di sampingnya. Jadi bijinya Sayyidina Ali, biji kurmanya ditaruh di piring Rasulullah. Sayyidina Ali bilang, ya Rasulullah, kamu makannya banyak banget. Dijawab sama Nabi, lebih banyak ente, bijinya dihabisin. Nabi mau dilawan. Makanya jangan lawan sama Nabi, pastikan kalah. Saudara Nabi Muhammad. Ayo ada lagi yang nanya sini. Gratis foto sama saya posting di Instagram. Kalau saya lumayan 109K. Ayo. Ya, sini. Nanti juga banyak. Ayo, cepat. Lari. Ayo semangat. Salim dulu. Ya. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan nih, izin tanya. Tadi sempat yang nih. Kan tadi aku sempat nyampaikan tentang penakutan itu. Iya. Yang tentang penakutan itu, sampai jalan. Ya, ada sih. Ya, mana lo?
melakukan beberapa penaklukan. Ya. Kayak penaklukan Konstantinopel, Romawi, Persia. Ya. Nah itu alasannya apa sih? Alasannya? Alasan penaklukan itu. Oke. Penaklukan Konstantinopel, penaklukan Persia, penaklukan Romawi itu sifatnya sangat sederhana. Nabi kirim surat menjelaskan soal agama Islam. Kemudian kirim utusannya ada dibunuh. Makanya Islam. Orang Islam di dalam itu tidak boleh meluk Islam dengan sebagaimana mestinya. Tapi sekarang kita tidak boleh seperti itu, karena masing-masing negara itu sudah punya bordernya masing-masing. Meskipun kita orang Islam, orang Malaysia orang Islam, tapi tetap ada pembatasan negara secara konstitusional. Jadi kalau kita bicara masalah kekhalifahan itu terjadinya kelak nanti di zamannya Imam Mahdi. Ini nanti baca masalah hari kiamat, ya, Imam Mahdi, ya. Ya, baca. Tidak sama. Ada cerita terus nenek kasih. Ini ada ceritanya benar yang bohongnya. Saya baru safari dakwah 14 hari di daerah Sumatera, di Medan dan sekitarnya. Saya ketemu dengan salah seorang wali min auliyaillah. Ini mantap banget. Dia 1 tahun baru 1 tahun punya pesantren luar biasa hebat. Kita lihat nih, dia ini orang nih jual rumahnya untuk beli tanah. Otomatis tidak punya rumah. Dia bikin rumahnya pakai papan. Dia tinggal di situ. Anak pajak di situ. Mandi, habis itu mandi lagi. Yang keluar dikeringat saking panasnya. Orang dikasih orang Pajero. Kalau Pajero masuk ke Rasul. Bukan. Pajero mobil 2 juta dijual Pajeronya buat pesantren. Dikasih Mercy dijual Mercy-nya buat pesantren. Dikasih uang 2 miliar untuk dia, bukan untuk pesantren. Sebagai tanda terima kasih karena dia berdoain ada orang punya utang 35 miliar 2 bulan bisa lunas. Yang lebih adil apa? Dia butuh uang 500 juta, tiba-tiba besoknya ada yang transfer 500 juta. Yang transfer apa? Rekeningnya sendiri. Rekening sendiri transfer ke rekening sendiri 500 juta. Di dokter, umur 25 tahun sudah dokter di Timur Tengah. 33 tahun umurnya masih. Tanya apa amalannya? Kita harus cinta sama Nabi Muhammad. Gimana cara cinta sama Nabi Muhammad? Kita kalau cinta biasanya kita lihat kan. Sekarang saya mau telepon Nabi Muhammad. Saya akan mau telepon Nabi Muhammad. Ikuti saya. Tolong tenang. Ikuti saya semuanya. Ini pakai hati ini ngomongnya. Assalamualaikum. Ya Sayyidi. Ya Rasulullah. Itu Rasul langsung jawab waalaikumsalam ya Gestin Abdurrahman segala. Kalau kita terus telepon Nabi, lama-lama Nabi yang telepon kita. Antum punya hajat apapun, antum itisal sama Nabi Muhammad, minta sama Allah kabul hajat. Insyaallah. Hajat surga dia kabul. Kabul itu. Nah, ada lagi yang bertanya? Yang tadi yang berusaha ada. Dia beribu nih, sini. Yang beribu, ini. Yang jabrik dia, ini. Dia jabrik dia. Berikut ya, namanya siapa? Namanya siapa tuh? Bagus banget namanya, ya Allah Muhammad. Nah. Asas. Assalamualaikum Pak Arif, pengennya nih, apa sih alasan Nabi Muhammad punya istri banyak? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yuk kita lihat. Pertama, Nabi nikah umur 25, istri pertamanya umur 40. Berarti beda 15. Oke. Di zaman itu orang nikah umur 8 tahun biasa. Bukan cuma orang Arab, tapi orang di luar Arab memang punya custom adat istiadat itu nikah muda. Paham ya? Jadi Nabi nikahnya orang yang sangat tua. Bukan gara-gara Nabi nggak punya duit,
tapi karena perintah dari Allah. Siti Khadijah nggak pernah dipoligami. Siti Khadijah sampai meninggal. Setelah itu istri keduanya namanya Siti Saudah. Mohon maaf nih, udah nenek-nenek, anaknya 4. Nabi nikahin kenapa? Karena dia punya seorang suami namanya As-Sakron bin Amr. As-Sakron bin Amr ini orang Islam yang hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Ketika pulang ke Mekah meninggal. Nabi nikahin ke Allah. 3. Nikah sama Siti Aisyah. Siti Aisyah ini adalah anaknya Sayyidina Abu Bakar. Cerdasnya luar biasa. Dan pada akhirnya Siti Aisyah itu hafal 2210 hadis dari Nabi untuk mengajarkan. Nikah sama anaknya Sayyidina Abu Bakar mempererat persahabatan keduanya. Kemudian kita lagi Nabi sama Siti Sofia, orang Yahudi, untuk menjelaskan agama Islam itu bukan agama yang rasis. Kita boleh nikah sama orang Jawa, kita boleh nikah sama orang Sunda, kita boleh nikah sama orang Arab, kita boleh nikah sama orang Cina, sama siapapun kita boleh menikah. Jadi bukan gara-gara Nabi nafsu, yang nafsu itu dan nikah lebih dari satu istri itu nggak apa-apa. Syaratnya ada keridhaan istri pertama. Ya, istri pertama harus ridho. Tapi katanya kalau beribadah itu kita tidak boleh terang-terangan, harus sembunyi ya, bahaya. Ya, jadi nggak ada masalah. Apa? Saya kasih tahu. Jangan pernah punya pikiran orang yang berpoligami itu jahat. Yang berjahat itu orang yang berzina. Tapi poligami itu harus apa? Harus memenuhi syaratnya, harus adil. Ini perutnya balapan mendadak, offset perutnya divonis diabetes, duit lakunya pengen nambah istri. Itu namanya maksud dia terhadap Nabi wajar kalau istrinya lah, kenapa kekuatannya setara 40 orang, istrinya cuma 11. Dan Nabi tidak sama sekali diturunkan untuk mengurusi perempuan. Semua itu ada hikmahnya. Siti Zainab dinikahi sama Rasul apa? Untuk iftar tabani. Jadi ini, Siti Zainab nikah sama anak angkat Rasul. Rasul punya angkat Zaid, anak angkat Zaid bin Harisah. Nikah sama siapa? Sama Siti Zainab. Habis itu cerai sama Nabi dinikahi Siti Zainab supaya menegaskan anak angkat itu nggak ada hubungan. Bukan gara-gara Nabi mau nikah sembarangan. Paham ya? Soal Nabi Muhammad. Terakhir satu lagi boleh. Berarti kira-kira ini kalau itu lebih dari 1. Berarti kita ini boleh lebih dari 1. Boleh. Perasaannya ada yang mau apa ini? Ya, dan apa kalau misalkan dua-duanya mau? Anak hari masih mau di Tafadhol, silakan. Syaratnya 1, harus lebih cantik dari saya. 2, harus lebih pintar dari saya. 3, harus lebih alim dari saya. 4, langsung dulu dari saya. Ya, mana yang mau tanya? Woi, ini semuanya nanya, maju semua. Semuanya maju. Anak ingin tanya, yang bisa jawab dia menyanyi. Apa alasan kita cinta sama Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad SAW adalah pedoman kita dan manusia paling mulia yang ada di dunia. Yang pertama bagus amat jawabannya. Kita dengar jawabannya mereka. Kenapa kita cinta? Kenapa sih ada rasa cinta kamu sama Nabi Muhammad? Kenapa cinta kamu sama Nabi Karena Muhammad? Nabi Muhammad yang mengajarkan agama Islam ini. Masya Allah sampai berputar dia. Ya. Remor nih. Ya, remor ya. Karena Nabi Muhammad mengajarkan kebaikan dan mengajarkan kebaikan. Islam itu semua Islam. Karena mengangkat derajat
Kenapa? Karena Nabi Muhammad telah diutus Allah untuk meluruskan umat manusia untuk berbuat kebaikan. Masya Allah. Ayo sini. Kenapa? Karena kami sangat pengen bersama dalam surganya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu alaihi wasallam. Ada juga. Kenapa? Antum cinta sama Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu karena Nabi Muhammad itu membuat kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Ini belum sampai. Coba tenang. Karena Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad kebanyakan kita untuk melakukan kebaikan, cinta kasih tersampai sesama manusia, dan juga sama bersahabat. Masya Allah. Karena Nabi Muhammad adalah manusia terbaik di dunia. Masya Allah. Karena Nabi Muhammad yang telah mengajarkan kita bagaimana caranya memberikan kasih sayang yang tulus kepada sesama umat manusia. Dan yang sini jadi kita foto bareng. Kayak HP. Ya, ini spesial bagaimana ya. Ayo, HP juga. Ini ya, kalau bilang kami nih. Ini apa sekolahnya di sekolah? Assalam. Assalam jadi takbir ya. Oke, hitung. Udah, Gor. Oke ya. Hari terakhir Dulu, Bang. kami video Pak. 1, 2, 3. SMK Pecik. Lemas banget. SMK Pecik. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini mau ambil ada semua. Jangan ambil. Saya kasih. Jangan ambil. Yang semangat belajarnya. Pokoknya pesan lagi saya satu. Saya pergi ke Percik mau menyenangkan Nabi Muhammad. Saya sekolah pengen menangkan Nabi Muhammad. Saya hormat dengan guru saya pengen menangkan Nabi Muhammad. Saya sukses pengen menangkan Nabi Muhammad. Insya Allah kita bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Kita baca suratul Fatihah. Semoga Bapak Kepala Sekolah, segenap gurunya, SMK Percik ini, semua stafnya, murid-muridnya, semuanya yang berkaitan dengan SMK ini, wakifnya, yang mewakafkannya, apapun itu yang ada di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya, dan diwafatkan dalam husnul khatimah. Dalam hal ini Allah menjadi solihah. Ya Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. Amin amin ya mujib as-sa'ilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang mengetahui isi hati kami, yang mengetahui kebusukan jiwa kami, ya Allah. Terima kasih sudah menutupi aib-aib kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami semua berkumpul di tempat ini kecuali karena kami mencintaimu, ya Allah.
karena kami mencintai Rasul Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami, murid-murid kami ya Allah. Ya Allah angkatlah derajat kami dan derajat mereka semua ya Allah. Ya Allah mudahkan urusan kami, urusan mereka ya Allah. Ya Allah berikan kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pepatah mengatakan lontong Padang tahu Sumedang, biar jangan membentang, Habib Des tetap sayang. Ada lagi, ada ranting, ada kayu. I'm nothing without you. Jangan lupa follow Instagram saya, Habib Des Official. Tag, oke? Ya, sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan Habibnya capek. Makasih ya, Bib. Terima kasih, Bib, udah sekolah kami. Ya stop aja Pak. Udah.